Bismillahirrahmanirrahim. Paradigma berpikir kita perlu ditata ulang. Selama ini banyak orang memandang bahwa kurban sebatas seremoni tahunan, yaitu ritual yang berulang tanpa pemaknaan yang mendalam. Tetapi jika kita menyelami hakikatnya dengan jernih, kurban bukan sekadar penyembelihan hewan. Ia adalah puncak spiritualitas di mana manusia belajar melepaskan keterikatan dunia demi menyentuh keabadian makna. Kurban adalah seni pengorbanan. Di dalamnya terkandung filsafat ketundukan yang paripurna. Saat seorang rela menyembelih hewan terbaik miliknya, itu bukan sekedar tindakan fisik, tapi ekspresi eksistensial. Aku siap melepaskan demi yang lebih besar. Dan disitulah letak keindahannya. Karena hanya jiwa yang besar yang bisa melepas. Hanya hati yang ikhlas yang mampu menyerahkan. Allah tidak pernah menilai bentuk fisik semata. Ia menilai niat, takwa, dan pengabdian. Maka kurban menjadi semacam ujian keikhlasan yang tersembunyi, namun sangat agung. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37, yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Ayat ini membongkar mentalitas ritualistik dan memaksa kita naik level spiritualitas. Allah tidak melihat darah dan daging. Allah melihat detak takwa yang tersembunyi di balik tindakan. Maka kurban yang indah bukanlah yang gemuk hewannya, tapi yang tulus niatnya. Dalam kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, kita melihat potret spiritualitas yang memukau. Allah menguji bukan untuk menyiksa, tapi untuk menaikkan derajat kurban dalam kisah itu. Dalam kisah itu adalah puncak pengabdian. Saat cinta kepada Tuhan mengalahkan cinta kepada anak, maka siapapun yang ingin meniru keteladanan itu harus belajar mencintai Allah lebih dari segalanya. Logikanya sederhana. Jika kita bisa menyerahkan yang kita cintai karena cinta kepada Tuhan, maka kita telah lulus dari ujian dunia. Itulah kenapa kurban disebut sebagai ibadah yang memuliakan, bukan menyusahkan. Ia bukan beban, tapi jembatan menuju derajat yang tinggi. Bukankah dalam Quran surah As-Saffat ayat 107 Allah berfirman yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelih yang besar. Tebusan itu bukan hanya menyelamatkan, tapi juga penegasan bahwa Allah menerima kesungguhan, bukan sekedar tindakan. Maka setiap kali kita berkurban, sejatinya kita sedang menapaki jejak kenabian yang agung. Kurban mengajarkan satu prinsip emas, bahwa cinta sejati selalu mengandung pengorbanan. Dan semakin tinggi kualitas pengorbanan, semakin dalam nilai cintanya. Maka tak heran jika Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang berkurban. Bukan karena riya, tapi karena cinta sejati kepadanya. Kurban juga menyatukan sosialitas dan spiritualitas. Ia bukan ibadah yang egoistik. Ia melibatkan orang miskin, tetangga, keluarga. Ia menyebar keberkahan. Maka kurban yang indah adalah kurban yang menyentuh hati, menyambung silaturahmi, dan memperkuat ukhuwah insaniyah. Mari jadikan momen kurban ini bukan hanya tentang kambing atau sapi. Jadikanlah ia sebagai latihan mengasah ketulusan, menumbuhkan empati, dan membentuk karakter mukmin yang kuat. Rela memberi tanpa pamrih, siap melepas demi ridha Allah. Karena hakikat kurban adalah keindahan yang lahir dari kepasrahan, dan siapapun yang bersedia menyerahkan yang ia cintai karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik, lebih indah, dan lebih kekal. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Inilah estetika kurban. Dari sebutir niat yang tulus tumbuh ratusan kebaikan yang tak terduga. Maka berkurbanlah dengan cinta.
bukan karena tradisi. Serahkan yang terbaik dan percayalah Allah telah menyiapkan balasan terbaik untuk kita. Wallahu a'lam bishawab.